Anak laki-laki itu sebenarnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa. Namun ia tidak berani menggunakannya dengan sembarangan. Hanya karena ia dijadikan inang oleh 7 dewa sekaligus. Setiap kali ia menggunakan kemampuannya, tubuhnya akan diambil alih sebagian. Ini adalah era yang gila. 7 miliar orang di seluruh dunia. 1 juta orang telah terbangun dengan kemampuan luar biasa. Beberapa dari mereka bisa memuntahkan api. Beberapa bisa mengendalikan air. Beberapa bisa mengeluarkan jiwa mereka dari tubuh. Bahkan ada yang mulai menjalani jalan latihan. Berbagai macam kemampuan luar biasa muncul, membuat mereka menjadi sosok yang dikagumi oleh orang biasa. Namun hanya aku yang menjadi pengecualian di dunia ini. Meskipun tidak memiliki kemampuan luar biasa, di dalam tubuhku tersembunyi 7 kekuatan menakutkan. Aku yang tinggal di kompleks perumahan biasa di kota Tangcheng. Baru saja bangun tidur, aku menerima 300.000 untuk biaya hidup bulan ini dari kakakku. Mengenai perilaku seperti Voldemort ini, hatiku menolak. Namun kehidupan nyata memaksaku untuk menerima. Namun saat itu, terdengar suara ejekan yang tidak menyenangkan di pikiranku. Saya langsung memukul kepala saya sendiri dengan keras. Mulai berbicara sendiri dan memarahi diri sendiri. Mau tertawa apa? Seandainya bukan karena kalian. Apakah saya akan begitu mendambakan uang saku kakak? Sederhana makan 16 telur dadar dan 6 potong steak. Setelah 2 potong kue besar. Barulah saya merasa masih ingin belajar dan membawa ransel ke sekolah. Saat berjalan di jalan, saya melihat berbagai orang dengan kemampuan khusus. Wajah saya selalu dipenuhi dengan rasa iri. Sayangnya, saya hanya seorang pelajar sekolah menengah atas yang biasa-biasa saja. Seorang biasa yang belum bangkit dari kemampuan apapun. Ayah menghilang selama 3 tahun untuk menghindari musuh. Ibu juga diambil paksa oleh orang-orang dari keluarga besar dan menghilang selama 3 tahun. Dan saya merasa seperti seorang yang tidak berguna. Membuat kakak merawat saya selama 3 tahun penuh. Setiap kali memikirkan ini, hati saya selalu merasa sangat bersalah. Kakak adalah orang yang dilahirkan dengan bakat alami. Ini adalah tubuh bulan tak mati yang jarang ditemui dalam 1000 tahun. Kini sudah menjadi akademi kemampuan tertinggi di negara Xia. Murid-murid yang diprioritaskan untuk dilatih di Akademi Kunlun. Mungkin satu-satunya titik hitam dari kakakku adalah aku yang ditinggalkan oleh zaman ini. Melintas di sebuah kios yang menjual pankek buah. Dalam benakku, teman-teman itu mulai merasa lapar lagi. Aku hanya bisa memanggil pemilik untuk membuat 20 buah. Saat itu, suara panik dan keributan tiba-tiba datang dari pejalan kaki yang tidak jauh. Terlihat seorang pria dengan mata merah menyala berlutut di tanah. Menutup dadanya dan mulai berteriak dengan penuh kesakitan. Dengan cepat, beberapa pejalan kaki menyadari bahwa ini adalah kebangkitan. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba disertai petir dan guntur. Dalam sekejap, sebuah petir besar tiba-tiba menyambar. Seketika itu juga tubuh pria tersebut hancur berkeping-keping. Namun yang aneh adalah, daging yang terpercik terkena katalis petir. Ternyata mulai mengkristal dan menyusun kembali. Dan terus-menerus mengembang dengan cepat. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi monster setinggi 10 meter. Dia perlahan-lahan menunjukkan senyuman yang menakutkan. Melihat ke bawah pada orang-orang di sekitar yang ketakutan. Ini jelas adalah kegagalan kebangkitan. Kerumunan panik dan melarikan diri ke segala arah. Sementara itu, Pusat Komando Kejadian Khusus di Kota Nanteng juga mendeteksi terjadinya bencana kebangkitan khusus di distrik utara kota. Segera mengerahkan tim B kelas terdekat untuk menuju lokasi. Sejumlah petir ungu tiba-tiba dilepaskan dari dalam tubuh monster. Banyak pejalan kaki yang sedang melarikan diri seketika menjadi arang. Dengan suara mendesis, 5 sosok muncul di jalan yang kacau. Setelah mengenali mereka sebagai tim B kelas kebangkitan di daerah tersebut, masyarakat seolah-olah melihat sosok penyelamat. Saya Luo Guangzi. Tim telah tiba di lokasi yang ditentukan. Seorang pria di depan yang membawa pedang besar. Dia berkata sesuatu kepada orang di ujung headphone. Namun, suara wanita yang cemas terdengar di saluran. Ternyata, markas baru saja mendeteksi energi yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka salah dalam penilaian. Makhluk itu bukanlah pemimpin jahat 9 bintang. Melainkan, itu adalah tingkat iblis jahat 3 bintang. Tim B jelas tidak bisa menghadapinya. Sekarang tim A yang terbangun telah diberitahu secara darurat untuk segera ke lokasi. Markas meminta Luo Guangzi dan yang lainnya untuk menahan monster itu sebisa mungkin. Menunggu kedatangan tim pendukung. Luo Guangzi tidak bisa tidak melihat ke depan. Monster itu juga kebetulan melihat ke arahnya pada saat itu. Sudut mulutnya perlahan menunjukkan senyuman yang ramah. Rasa penekanan yang dibawa oleh iblis jahat 3 bintang membuat Luo Guangzi bergetar secara naluriah. Namun, dia tetap perlahan menarik pedang besar dan melihat ke arah 4 rekannya. Saudara-saudara, saatnya berjuang. Rekan-rekannya mengangguk dengan tegas setelah mendengar. Meskipun secara fisiologis membuat mereka merasa takut, mereka tetap tidak mundur. Luo Guangzi adalah yang pertama mengangkat pedangnya. Energi pedang yang bagai galaksi meluncur menuju monster. 4 anggota tim secara bersamaan melemparkan tali sambil memegang segel mantra. Tali yang berkilau dengan cahaya emas melilit seperti naga menuju monster di depan. Energi pedang yang sangat kuat menghantam tubuh monster dengan keras. Namun, itu hanya bisa terhenti di permukaan tanpa bisa menembus sedikit pun. Dalam sekejap,
dipatahkan oleh kulitnya yang keras. Bahkan tali Huanglong yang melesat pergi, juga terputus oleh bayangan yang diayunkan monster. Bersamaan dengan itu, Luo Guangxi dan kelompoknya terhempas ke dinding. Tim B-level Juexing yang kuat, dalam sekejap kehilangan kemampuan tempurnya. Awalnya ingin merekam pertarungan yang menakjubkan ini dengan ponsel. Saat ini tidak berani memiliki pikiran untuk berhenti sedikit pun. Seluruh tempat itu hanya aku yang masih berdiri di depan stan pancake. Bahkan bos yang memiliki kekuatan aneh pun melarikan diri. Tapi aku justru ragu. Karena aku sudah membayar 20 pancake. Tapi bosnya belum memberikannya. Melihat ada pancake yang masih tertinggal di kios dan belum sempat diambil oleh pejalan kaki. Aku ragu apakah harus mengambilnya. Saat itu, sebuah kaki besar tiba-tiba jatuh dengan keras di depanku. Menginjak kios dan pancake yang lezat sampai hancur. Angin kencang menerjang. Monster itu menunduk dan muncul di depanku. Dia bahkan menunjukkan senyum yang penuh provokasi. Di mata para pejalan kaki, aku seperti terkejut dan berdiri di tempat. Seluruh tubuhku bergetar tanpa henti. Tanpa disadari, pikiranku mendidih dalam sekejap. Serangga kecil berani menginjak pancake kami. Chen Ping, saudaraku, terima kekuatanku. Hancurkan otaknya yang sangat jelek itu sampai hancur lebur. Petir turun, semua makhluk takut. Dan kamu hanya perlu menerima kekuatanku. Dia akan menjadi raja dunia baru ini. Suara-suara yang berbeda satu persatu. Berebut-rebut muncul di pikiranku. Saat itu, monster itu mengulurkan jarinya dan mengangkatku. Dia ingin memakan manusia yang memiliki aroma sedikit unik ini. Lepaskan dia. Luo Guangxi terbang keluar dari gedung yang hancur. Menggenggam pedang besar dengan erat, dia mengayunkannya dengan kuat menghasilkan gelombang energi yang besar. Namun monster itu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Puluhan petir ungu meledak dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu menghantam tubuh Luo Guangxi dengan keras. Melihat bahwa pemuda itu perlahan-lahan dimasukkan monster ke dalam mulutnya. Luo Guangxi dengan susah payah berteriak tidak. Namun tubuhnya yang terbakar hitam sulit untuk bangkit. Saat itu, angin kencang tiba-tiba berhembus di seluruh dunia. Langit dipenuhi debu samar membuat penglihatan menjadi kabur. Aku dengan tenang mengamati makhluk menjijikan ini di tengah badai. Namun di dalam mataku sudah bergelora petir yang tak berujung. Karena kamu lahir dari petir, maka aku akan memberimu kematian melalui petir. Suaraku seolah mengandung kekuatan yang tak bisa dibantah. Menatap monster di depan mataku. Aku perlahan mengangkat tangan dan menunjuk. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah petir darah yang tebal seperti tiang jatuh dari langit. Seluruh dunia tercetak dalam warna darah. Dengan suara petir yang menggelegar. Kaca dalam radius 10 mil semuanya hancur. Monster yang sebelumnya tak terkalahkan masih belum bereaksi. Tubuhnya sepenuhnya tenggelam oleh petir darah yang tebal. Busur listrik berdarah yang padat meledak dan membesar. Tampaknya disertai dengan jeritan menyedihkan dari monster itu. Kekuatan itu masih terus menghantam. Kerumunan dan kendaraan di sekeliling terbalik seperti batu-batu longsor. Luo Guangxi yang baru saja berusaha berdiri. Seketika terjatuh ke tanah karena gelombang kejut yang mengerikan. Saat itu, suara wanita terdengar lagi dari earphone dengan nada mendesak. Kapten Luo, bagaimana situasinya sekarang? Sepertinya terjadi ledakan petir besar di area bencana. Tim A dan para awak Kenet akan tiba di lokasi kejadian dalam waktu 1 menit. Apakah kalian berhasil mengendalikan monster itu? Luo Guangxi tidak segera menjawab. Ia mengangkat kepala dan melihat ke depan. Tatapannya perlahan menjadi kosong. Setelah tersadar, ia perlahan mulai berbicara. Saya rasa pasukan kebangkitan tingkat A tidak perlu datang. Monster itu sudah dimusnahkan. Wanita di saluran itu mengira dirinya salah dengar. Nada suaranya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kamu bilang kalian telah membunuh monster jahat bintang 3 yang sangat mendesak. Luo Guangxi terus terisak dan mulai berbicara. Jika saya bilang dia tiba-tiba mati tersambar petir, apakah kalian percaya? Luo Guangxi yang masih terkejut. Dia merangkak bangkit dari jalanan yang penuh kehancuran. Dia berjalan dengan susah payah menuju monster setinggi puluhan meter itu. Memastikan monster itu sudah mati sepenuhnya. Saat itu, gelombang energi yang kuat sudah terdengar tidak jauh. 3 sosok yang luar biasa maju selangkah demi selangkah menuju Luo Guangxi. Luo Guangxi mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah tim kebangkitan kelas A yang datang. Kapten Luo, apa situasinya sekarang? Seorang pria yang bersinar emas di depan bertanya dengan suara rendah kepada Luo Guangxi. Kapten Xiang. Luo Guangxi memberi penghormatan yang hormat kepada pria itu. Pria yang bersinar emas ini bernama Xiang Ziqiu. Dia adalah kapten tim kebangkitan kelas A ini. Dia dengan cepat menceritakan ulang tentang kejadian tersebut. Kapten Xiang merenung selama beberapa detik setelah mendengar. Tatapan tajamnya menyapu sekeliling lingkungan. Baru kemudian ia membuka suara perlahan. Jadi, saat itu kamu ada di lokasi? Apakah kamu melihat ada orang mencurigakan? Luo Guangxi mengingat dengan serius. Seolah-olah ia mengingat sesuatu. Ia membuka suara. Monster itu saat itu menangkap seorang siswa yang tampak biasa. Ia berencana untuk menelan siswa itu hidup-hidup. Kemudian, badai pasir muncul, menyebabkan pandangan terhalang. Segera diikuti oleh petir berwarna merah darah yang sangat mengerikan. Membunuh monster dengan tebasan. Kapten Xiang berkata dengan suara rendah,
Bagaimana dengan siswa itu? Ai, apalagi yang bisa dilakukan siswa itu? Pasti dia sudah mati tersambar. Bahkan monster kelas 3 bintang pun bisa dibakar oleh petir. Manusia biasa mana yang bisa bertahan? Kapten Siang melihat jalan yang hancur di depannya. Berdiri di depan tubuh besar yang hangus dan hitam itu. Mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh arang. Lalu menarik tangannya dengan cepat. Seolah-olah menyentuh sesuatu yang sangat menakutkan. Gelombang energi yang sangat kuat. Wajah Kapten Siang berubah drastis. Makhluk yang mengambil tindakan itu jauh lebih kuat dari saya. Mendengar itu, Luo Guangzi berseru kaget. Jauh lebih kuat dari Anda. Tidak heran Luo Guangzi begitu terkejut. Perlu diketahui bahwa Kapten Siang adalah salah satu yang terbaik di antara para pembangkit kelas A. Era kebangkitan besar. Pembangkit dapat dikategorikan ke dalam 9 sistem besar. Dan 6 tingkat kebangkitan besar. Di mana 4 tingkat A, B, C, dan D adalah yang paling umum. Yang paling dikenal oleh masyarakat. Dan tim kebangkitan kelas A adalah tim terkuat di kota Nantong. Setiap anggota dalam tim adalah pembangkit kelas A. Dan Kapten Siang Ziqiu mampu memimpin sebuah tim. Kekuatannya bahkan telah mencapai puncak kelas A. Anda bilang kekuatannya lebih kuat daripada Anda. Bukankah itu berarti dia kemungkinan besar adalah seorang awakener kelas S? Napas Luo Guangzi mulai menjadi agak cepat. Siang Ziqiu perlahan mengangguk. Benar, teknik petir yang begitu kuat. Hanya sisa sedikit kekuatan. Sudah membuatku merasakan berdebar jantung. Keberadaan itu pasti seorang pembatas. Awakener kelas S juga dikenal sebagai pembatas. Ini mengacu pada yang telah melampaui norma. Melampaui kategori biologis. Kami adalah sebuah kota kecil di Nantang. Ternyata ada pembatas. Luo Guangzi mengucapkan dengan pelan. Tapi, kalau dia, itu tidak mengejutkan. Bukankah begitu? Kapten Siang berkata. Luo Guangzi sepertinya memikirkan sesuatu dan tubuhnya bergetar. Saat itu, gadis roh berambut hijau di dekatnya berteriak. Kapten, datang lihat sini. Siang Ziqiu mendengar dan tubuhnya melesat. Sampai di suatu tempat, Luo Guangzi cepat mengejarnya. Melihat ke tanah, ada pola yang disambar petir menjadi hitam. Itu adalah angka 7 besar. Ternyata dia. Luo Guangzi berbisik. Memang, dia. Pelindung kota Nangteng kami. 7 dewa. Bencana tingkat iblis yang tiba-tiba di kota Nangteng. Membuat seluruh kota menjadi gempar. Itu datang terlalu cepat dan juga berakhir terlalu cepat. Seorang remaja dengan ransel. Sedang berjalan perlahan di jalan yang agak kacau. Ekspresinya terlihat agak menakutkan. Sepertinya dia sedang menanggung suatu penderitaan. Sesekali dia juga mengusap kepalanya. Namun meskipun begitu, tak seorang pun yang lewat akan meliriknya. Karena dia memang terlalu biasa. Tidak memiliki penampilan yang mencolok. Tidak memiliki kemampuan khusus. Tidak memiliki aura yang luar biasa. Seperti papan latar yang terus berjalan di kota besar. Tidak ada yang tahu. Dialah yang menurunkan petir ilahi untuk membunuh monster iblis. Bahkan tidak ada yang tahu. Di dalam pikirannya sedang bergema suara berbagai dewa. Hahaha. Akhirnya Chen Lao menggunakan kemampuan dewa ini juga. Sungguh teknik petir ilahi yang turun dari langit. Kerja yang bagus. Hanya saja belum cukup untuk menunjukkan statusmu sebagai Raja Dunia. Lain kali, sarankan untuk menggunakan kekuatan Dewataku. Lautan petir terlarang. Teknik itu pasti keren dan sempurna. Kekuatan ilahi menindas semua makhluk. Suara muda yang gagah terdengar di otak Chen Ping. Suaranya baru saja selesai. Segera terdengar beberapa suara tawa sinis. Ping, jangan dengarkan omongan orang gila itu. Jika kamu menggunakan lautan petir terlarang, seluruh kota Nanteng akan hilang. Aduh, kakak, kenapa kamu tidak mengubur babi manusia? Karena jelas pisau babi manusia lebih berguna. Tuan, kamu tidak mencintaiku lagi. Sialan, makhluk terkutuk itu menginjak hancur Jianbing Guozi kita. Satu petir menghancurkannya. Itu terlalu murah untuknya. Kita seharusnya menginjak pecahkan kepalanya. Keluarkan bola matanya dan makan. Mata ganti mata. Mata ganti mata. Suara-suara itu terus-menerus bergaung di dalam kepala Chen Ping. Di sisi lain, Chen Ping tampak bosan dan tak berdaya. Dia di era kebangkitan besar ini. Hanya seorang manusia biasa. Kenapa dia harus menanggung semua ini? Satu-satunya yang berbeda dengan orang biasa. Mungkin adalah keberadaan yang terus berbicara di dalam kepalanya. Kekuatan yang digunakan untuk mengalahkan monster. Bukan juga kekuatannya sendiri. Melainkan meminjam kekuatan dari keberadaan itu. Keberadaan itu. Mengaku sebagai dewa. Iya. Chen Ping sebagai seorang manusia biasa yang tidak istimewa. Ternyata dirasuki oleh dewa. Dan tiba-tiba ada 7 dewa. Era kebangkitan besar. 100 juta orang di seluruh dunia terbangun dengan kemampuan supernatural. Namun Chen Ping tidak terbangun. Tidak terbangun saja sudah cukup. Ternyata harus dirasuki oleh dewa. Apa yang dimaksud dengan dirasuki dewa? Yaitu kesadaran dewa yang kuat dari luar. Ingin menguasai tubuh Chen Ping. Dengan kesadaran diri. Menggantikan kesadaran Chen Ping. Akhirnya menghapus jiwa Chen Ping. Merasuki tubuh Chen Ping. Membuat Chen Ping yang asli selamanya menghilang dari dunia ini.
Dengan cara ini, orang lain terbangun untuk menjadi tokoh utama. Chen Ping justru menghadapi krisis diambil alih oleh dewa. Bahkan tidak memiliki hak untuk hidup. Betapa tragisnya ini. Dan jenis kesengsaraan ini belum mencapai puncaknya. Ternyata ada 7 dewa sekaligus. Ingin mengambil alih tubuhnya. Tragis berlipat ganda. Mungkin jika terlalu tragis, akan ada keberuntungan. Pepatah mengatakan dengan baik. Seorang biksu mengambil air untuk diminum. 2 biksu membawa air untuk diminum. Seorang biksu mengambil air untuk diminum. Ketika 7 dewa sekaligus ingin mengambil alih Chen Ping, mereka tidak mau mengalah satu sama lain. Mereka bahkan bertengkar karenanya. Pertarungan sangat sengit. Akhirnya otak mereka sampai keluar. Kesimpulannya, akhirnya setiap dewa terluka parah. Chen Ping memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan akhir. Lalu mereka saling berkompetisi dengan cara yang berbeda. Mengapa mereka mengadu merebut tubuh Chen Ping sambil saling membatasi? Chen Ping mengalami perubahan dari yang buruk menjadi baik. Secara misterius, setelah 7 dewa merebut tubuhnya secara bersamaan, ternyata kendali atas tubuh masih ada padanya. Pengendalian atas kesadaran dan pikiran juga masih ada padanya. Selain itu, Chen Ping dalam keadaan sangat marah dan tidak rela. Kendali atas tubuh dengan niat dan kekuatan sangat tinggi seperti tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika 7 dewa saling menarik dan membatasi satu sama lain, Chen Ping memegang kendali akhir keputusan. Ya, dia dapat menentukan dewa mana yang akan merebut tubuhnya pada akhirnya. Singkatnya, dia bisa memilih di tangan dewa mana dia ingin mati pada akhirnya. Ini benar-benar menggugah. Chen Ping ternyata memiliki hak untuk memilih di tangan siapa dia ingin mati. Hak ini terlihat sangat konyol. Namun, dia dapat menggunakan hak ini, memperlambat waktu kematiannya. Ini juga merupakan satu-satunya kartu yang dimiliki Chen Ping saat menghadapi 7 dewa yang tinggi dan berkuasa. Satu-satunya tawarannya. Kartu ini terlihat sangat remeh. Namun, ketika 7 dewa tidak bisa saling mengalahkan. Ketika Chen Ping dapat memutuskan siapa yang akan menerima tubuhnya pada akhirnya, segalanya berubah. Para dewa mulai berusaha agar Chen Ping menyerahkan tubuhnya kepada mereka. Dengan berbagai cara. Beberapa dewa berjanji bahwa setelah mereka mengambil alih tubuh Chen Ping, jiwa Chen Ping akan dilestarikan. Dan kemudian mereka akan menjadi dewa selama 1 hari. Serta membiarkan Chen Ping menjadi manusia selama 1 hari. Beberapa dewa berjanji bahwa setelah mereka mengambil alih tubuh Chen Ping, mereka akan membantu Chen Ping membentuk kembali jasadnya. Membiarkan jiwa Chen Ping hidup kembali dalam tubuh yang baru. Beberapa dewa menyatakan bahwa mereka dapat berbagi tubuh dengan Chen Ping. Biasanya dipimpin oleh Chen Ping. Ketika dibutuhkan, mereka akan memimpin tubuh tersebut. Kemudian membantu Chen Ping menduduki tahta raja dunia. Menikmati kekuasaan yang tiada habisnya. Kekayaan. Wanita. Lebih banyak dewa yang menyatakan ketika dia berhasil merebut tubuh. Bersedia membiarkan Chen Ping juga menjadi dewa yang tertinggi. Memungkinkan Chen Ping untuk menikmati pengalaman kehidupan di tingkat yang lebih tinggi. Singkatnya, janji para dewa. Satu lebih menggoda daripada yang lain. Namun Chen Ping bertanya kepada mereka, apakah yang mereka katakan itu benar? Kecuali dewa yang memberikan janji itu. Semua akan mengatakan bahwa pernyataan yang diberikan oleh dewa tersebut tidak mungkin terwujud. Dan mengemukakan berbagai argumen. Membuktikan bahwa janji yang dibuat oleh dewa itu sama sekali tidak mungkin dipenuhi. Chen Ping tidak mengerti apa yang mereka katakan. Tetapi setiap kali ada satu dewa yang mengajukan janji, 6 dewa lainnya akan menolak dari berbagai sudut. Dan menasihati Chen Ping untuk tidak tertipu oleh dewa itu. Ini menimbulkan sebuah masalah. Itulah para dewa. Bahkan tidak bisa membujuk Chen Ping untuk melepaskan tubuhnya. Begitulah, 7 dewa itu terdiam lagi di dalam pikirannya. Chen Ping tentu saja menyukai pemandangan ini. Menariknya baik. Bisa ditunda sehari. Ya ditunda. Lagi pula, menunda sehari lebih baik. Dia mendapatkan 1 hari lagi untuk hidup. Namun terus seperti ini bukanlah solusi. Chen Ping masih bisa merasakannya. Ketika para dewa saling mengikat di dalam tubuhnya. Masih secara perlahan mengikis tubuhnya. Jika berlanjut seperti ini, itu hanya akan menjadi kematian kronis. Titik baliknya adalah ketika Chen Ping mengalami bencana kebangkitan yang mengerikan. Saat itu, Chen Ping sangat membutuhkan kekuatan mereka untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam bencana. Tidak boleh meminjam kekuatan dari para dewa. Para dewa tentu saja dengan senang hati meminjamkan kekuatan kepada Chen Ping. Karena setiap kali Chen Ping menggunakan kekuatan mereka, akan membuat mereka melangkah lebih jauh dalam memperebutkan kendali tubuh Chen Ping. Mengenai hal ini, para dewa bahkan mulai cemburu. Mereka saling mengadu. 7 dewa mulai bersaing secara ketat lagi. Akhirnya, para dewa bersedia agar Chen Ping menggunakan kekuatan mereka. Mereka bahkan rela mengurangi pengaruh mereka terhadap Chen Ping hingga minimal. Ini hanya untuk membantu Chen Ping sekali. Pengaruh kronis yang mereka timbulkan pada tubuh Chen Ping hanya sedikit peningkatan. Berdasarkan tingkat erosi ini, Chen Ping sebenarnya masih bisa meminjam kekuatan mereka berkali-kali. Namun meskipun begitu, para dewa untuk menjaga kemajuan mereka lebih unggul dari dewa-dewa lainnya. Tetap dengan senang hati meminjamkan kekuatan kepada Chen Ping. Begitulah,
Chen Ping menjadi orang biasa yang memiliki kekuatan dewa. Sig. Ini sudah yang ke-8 kalinya. Chen Ping menghela napas pelan. Sejak setahun yang lalu ketika dia dirasuki oleh dewa. Dia sudah meminjam kekuatan dewa sebanyak 8 kali. Terutama karena dia telah menghadapi terlalu banyak bencana kebangkitan yang mengerikan. Tanpa nyawa protagonis. Namun, dia mendapatkan penyakit protagonis. Chen Ping, seorang pria yang baik hati. Dia tidak tahan melihat orang-orang tak bersalah mati di depannya. Dia terpaksa meminjam kekuatan dewa berulang kali. Untuk mengatasi beberapa bencana kebangkitan yang mengerikan. Jumlah orang yang langsung diselamatkan karena tindakannya. Tidak kurang dari 1.000 bahkan bisa jadi ribuan. Dari sudut pandang ini. Dia, orang biasa ini, juga dapat dianggap telah menciptakan nilai yang besar. Hidupnya selama ini tidak sia-sia, kan? Chen Ping bisa menggunakan kata-kata ini untuk menghibur dirinya sendiri. Tapi dia tetap tidak ingin mati. Meskipun ada 7 dewa yang ingin menguasai tubuhnya. Dia tetap ingin hidup. Hanya menggunakan 8 kali saja. 8 kali itu apa sih? Aku bisa membuatmu menggunakannya 8 kali dalam semalam. Anak muda, selama kau menerima aku, biarkan aku berbagi tubuh denganmu. Aku bisa membuatmu menggunakan kekuatanku tanpa batas. Kita akan menaklukkan dunia bersama. Menaklukkan bintang dan lautan. Menjadi satu-satunya raja di dunia ini. Suara yang penuh emosi bergema di kepala Chen Ping. Chen Ping dengan ekspresi kesal menepuk kepalanya. Jangan berisik. Aku tidak ingin menjadi raja. Kenapa tidak ingin menjadi raja? Menjadi raja. Kau akan memiliki kekuasaan terbanyak di dunia. Kekayaan. Wanita. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Kau bisa menikmati kesenangan yang tiada henti. Suara di kepalanya semakin bersemangat. Pada saat itu, sekali lagi, Dewi di dalam kepalanya mulai tertawa sinis. Kau punya masalah di kepalamu. Jangan merusak si Ping Pingku. Tidak semua orang seperti kamu yang terobsesi menjadi raja. Ping Ping. Dengarkan kata-kata ibu. Hidup dengan baik di dunia ini. Nikmati keindahan dunia ini. Tidak perlu peduli pada orang gila di kepalamu. Ibu akan melindungimu dengan baik. Wajah Chen Ping kembali menjadi gelap. Berapa kali lagi saya harus mengatakannya? Kamu bukan ibuku. Aku punya ibu kandung. Suara lembut terdengar di kepalaku. Dengan keyakinan yang kuat dan tak terbantahkan. Tetapi, ibumu sudah menghilang selama 3 tahun. Kasih sayang seorang ibu yang kau hilangkan. Saya akan menebusnya. Aku akan merawatmu dengan baik. Ngomong-ngomong, aku sudah melihat pekerjaan rumahmu semalam. Sebenarnya ada solusi yang lebih baik untuk soal aljabar terakhir di ujian matematika. Saya akan menjelaskan ini kepada Anda sekarang. Chen Ping. Kak, lihatlah mereka. Satu persatu. Atau mencoba membujukmu. Atau berniat memanfaatkan posisimu. Tak satu pun dari mereka yang bagus. Tidak seperti aku. Aku hanya peduli apakah kakak merasa sakit kepala setelah menggunakan kemampuan bodoh itu. Bagaimana perasaanmu? Apa kondisi tubuhmu baik? Sial. Siapa yang kamu sebut bodoh? Hahaha. Ada orang bodoh yang merasa tersindir. Guk guk guk. Tuan, cepat lihat. Ada monyet yang melarikan diri. Pikiran Chen Ping ramai dan kacau balau. Dia menghela napas. Dengan banyak pikiran yang mengganggu. Sampai di gerbang sekolah. Menyapa satpam. Kemudian masuk ke gerbang sekolah menengah atas Nanteng. Di era informasi yang berkembang pesat ini. Peristiwa bencana tingkat iblis bintang 3. Dengan cepat menyebar ke seluruh kota Nanteng. Setiap siswa sedang membahas hal besar ini. Chen Ping. Sangat bagus. Kamu tidak apa-apa. Suara yang jernih dan merdu terdengar di telinga saya. Gadis dengan ekor kuda. Mengenakan seragam putih bersih dan tersenyum sambil berlari kecil ke arahnya. Senyum manis terlukis di wajahnya yang cantik. Sinar matahari pagi menerangi wajahnya yang bersih dan putih. Memberikan sentuhan warna hangat yang cerah dari masa muda. Si Yao. Chen Ping menatap gadis yang berlari ke arahnya dengan sedikit kehilangan fokus. Jantungnya berdegup kencang. Baru saja melihat lokasi meletusnya bencana kebangkitan. Jaraknya tidak jauh dari rumahmu. Membuatku jadi sedikit khawatir padamu. Tidak mengalami bahaya apapun, kan? Tidak, tidak ada. Pemuda itu menjawab pertanyaan gadis itu dengan kikuk dan tegang. Tidak ada masalah, itu bagus. Cepat pergi ke kelas. Gadis itu mengamati Chen Ping yang dalam keadaan baik. Sambil tersenyum, dia menepuk bahu Chen Ping. Lalu berbalik dan pergi. Chen Ping melihat punggung gadis itu yang anggun dan cantik. Masih sedikit terpesona. Tapi segera menggelengkan kepala. Berpikir hal-hal yang tidak ada artinya. Ya? Ketua kelas Song sangat baik kepada setiap siswa di kelas. Terjadi sesuatu yang begitu besar. Ini hanyalah perhatian yang wajar. Dewi yang diakui di sekolah. Bagaimana bisa dia memberikan perhatian khusus kepada orang biasa sepertinya? Mempunyai perhatian yang istimewa. Ya? Saat itulah, suara yang sangat lembut dan menggoda muncul di kepalanya. Aku, saudara laki-lakiku yang terkasih, bisa melihatnya. Kamu sangat menyukai teman sekelas perempuan yang cantik ini. Apakah kamu ingin kakak membantumu? Asal kamu menggunakan kekuatan kakak. Untuk memberinya mantra cinta. Dia pasti akan jatuh cinta padamu dengan sepenuh hati. Hanya sekali. Dewi sekolah.
akan menjadi milikmu. Suara terdengar di dalam kepala Chen Ping. Dia melihat sosok yang sangat indah itu. Tatapannya sedikit bingung. Perasaan Chen Ping bergejolak. Otaknya bergetar. Ada kekuatan dewa yang membantu. Asal mengeluarkan sedikit mantra, Dewi kampus yang disukainya pasti akan mencintainya dengan sepenuh hati. Bagi dia, seorang pelajar sekolah menengah atas biasa, godaan ini bukanlah hal yang biasa. Kekuatan dewa tidak dapat dipahami. Artinya, tidak ada yang akan tahu apa yang dia lakukan. Lagi pula, dia sudah menggunakan kekuatan dewa 8 kali untuk menyelamatkan orang. Menggunakan sekali lagi, apa bedanya? Hati Chen Ping terasa sedikit hangat. Song Xiao menoleh ke arah Chen Ping yang berdiri kaku di tempat. Kenapa kamu masih terdiam? Ayo cepat pergi. Sudah waktunya kelas. Song Xiang menoleh melihat Chen Ping yang berdiri kaku di tempat. Pasangan mata yang cerah itu tidak ternoda. Chen Ping melihat mata gadis itu yang tajam hitam dan putih. Dia sedang tersenyum padanya. Dia tiba-tiba menggelengkan kepala, mengusir bisikan iblis itu dari pikirannya. Pergilah dengan mantra cintamu. Apakah aku, Chen Ping, orang seperti itu? Chen Ping dengan marah menepuk kepalanya. Kemudian dia melangkah maju dengan cepat. Dia tersenyum pada gadis itu dan berkata, "Sudah datang." Dia sering menghadapi godaan yang seperti bisikan setan ini. Tapi dia selalu bisa mengatasi keinginannya. Terus menjadi orang biasa. Song Xiao melihat pemuda yang mendekat. Dia dengan penasaran bertanya, "Tadi kamu baru saja berbicara sendiri tentang apa?" "Oh, tidak ada apa-apa. Aku bilang bahwa aku harus belajar dengan baik. Setiap hari harus maju." Chen Ping berkata dengan serius. Song Xiao berkedip-kedip dan melihat ke arah Chen Ping. Dengan sedikit ragu, dia menatap Chen Ping. Dia berkata, "Tapi saya melihat ekspresi wajahmu. Seperti sedang bertengkar." "Tidak, tidak. Karena saat saya melakukan motivasi diri, saya selalu sangat bersemangat dan bertekad." Chen Ping menjawab dengan serius. Song Xiao tiba-tiba mengerti. Inilah salah satu alasan mengapa kamu, Chen Ping, bisa belajar dengan cepat. Chen Ping merasa sedikit malu dan menggaruk kepalanya. Mungkin begitu. Nilainya dalam setahun terakhir ini meningkat pesat. Dengan cepat dari tingkat yang biasa-biasa saja, menjadi siswa unggulan di peringkat teratas. Namun, alasan kemajuannya bukan karena dia bisa memotivasi dirinya sendiri, melainkan karena sosok yang menyebut dirinya sebagai ibu sedang serius membimbingnya belajar. Song Xiao tidak berpikir panjang. Dia segera mengalihkan perhatian pada kejadian besar yang terjadi pagi ini. "Chen Ping, apakah bencana kebangkitan tadi tidak terjadi di dekat rumahmu? Apakah kamu melihatnya?" "Ah, tidak, tidak. Ketika aku pergi ke sekolah, monster belum muncul." "Oh begitu? Itu sangat disayangkan. Dikatakan bahwa petir merah telah membunuh monster tingkat iblis itu, kan? Apakah menurutmu itu mungkin karena 7 dewa turun tangan?" Jantung Chen Ping tiba-tiba berdegup kencang. Dia tersenyum tenang di wajahnya dan berkata, "Kenapa kamu berpikir seperti itu? Pikirkanlah. Kebangkitan bencana tingkat iblis adalah bencana kebangkitan yang berisiko tinggi. Bahkan jika kita mengerahkan tim kebangkitan tingkat 1 di kota Nanteng, juga tidak mungkin bisa menyelesaikan pertempuran sekaligus. Yang bisa dengan cepat menyelesaikan bencana kebangkitan yang berisiko tinggi." Song Xiu menggunakan jari-jari putihnya yang panjang untuk menunjukkan pegangan pistol. Dia berkata dengan bersemangat, "Hanya 7 dewa pelindung kota Nanteng kita." Analisis Song Xiu sangat logis dan mendasar, membuat Chen Ping tidak bisa menahan untuk mengangguk. 7 dewa memberikan sosok seorang oligar misterius kepada tempat khusus di Nanteng Jin. Dia tahu bahwa jika masalah ini dipecahkan secara sembarangan, maka itu akan menyelesaikan masalah yang sulit. Maka para awak yang melindungi kota Nanteng pasti akan melakukan penyelidikan yang sangat teliti dan mendalam tentang masalah ini. Namun, jika ada tanda misterius di lokasi, itu berarti ada keberadaan yang memiliki kekuatan luar biasa, ingin melakukan semuanya secara rendah hati. Karena oligar misterius telah mengungkapkan identitasnya, maka jika orang lain masih ingin menyelidiki, menggali lebih dalam tentang keberadaannya, itu sama saja dengan tidak menghargai. Itu adalah tindakan tidak menghormati sang oligark. Jadi, hal ini seharusnya bermanfaat bagi kota Nanteng. Jika para petinggi kota Nanteng berpikir dengan benar, mereka tidak akan menyelidiki keberadaannya lebih lanjut, agar tidak membuat marah oligark yang sengaja menyembunyikan identitasnya. Dan inilah sinyal yang ingin disampaikan oleh Chen Ping kepada kota Nanteng. Kota Nanteng tidak mengecewakan Chen Ping. Telah terjalin semacam kesepakatan dengannya terhadap yang memiliki nama kode, seorang tokoh besar. Mereka selalu bersikap hormat dan patuh selama tokoh besar itu membantu mereka mengusir monster. Siapa sebenarnya tokoh besar itu tidaklah penting di era kebangkitan besar ini, karena identitas dan kekuatan yang sensitif, atau kebutuhan pribadi. Ada begitu banyak tokoh besar yang sengaja menyembunyikan diri. Di kota Nantung, ada seorang tokoh besar yang tersembunyi. Mereka juga menganggap itu wajar. Satu-satunya yang sedikit menyedihkan adalah, dia meninggalkan. Tanda ini sangat mencolok. Banyak penduduk Nantung juga telah menemukan tanda ini, dan menyebarkannya dengan cepat. Perlahan-lahan,
Tokoh besar yang misterius ini mulai dikenal oleh semua orang di kota Nantung. Banyak orang bahkan dengan akrab menyebut tokoh besar yang misterius ini sebagai 7 tokoh besar. Mereka memujanya sebagai dewa pelindung kota Nantung. Mereka menyebutnya sebagai 7 dewa. Song Xiao adalah penggemar berat 7 dewa. Dia sangat mengagumi mereka. Dia sedang berbicara dengan Chen Ping tentang 7 dewa. Setiap kali menyebutkan 7 dewa, matanya akan bersinar cerah. Sangat menawan. Ini juga salah satu alasan Chen Ping menyukai Song Xi. Song Xiao mendekatkan dirinya ke telinga Chen Ping dan berkata pelan, "Kamu tidak tahu. Saya bergabung dengan grup 1000 orang dari rumah 7 dewa. Di dalamnya terdapat informasi rahasia mengenai 7 dewa." Song Xi menggenggam kepalan tangan kecilnya dengan semangat. "Oh, kecerdasan macam apa itu?" Chen Ping berkata dengan sedikit tegang. Song Xiao membisikkan ke telinga Chen Ping. Katanya 7 dewa itu adalah sistem Qi dalam 9 sistem besar. Adalah seorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Kalau tidak mungkin dia menguasai begitu banyak jenis kekuatan. Oh, Chen Ping mengangguk. Dan juga, penampilannya sangat memukau. Memiliki penampilan yang menarik dan menawan. Seperti dewa yang turun dari langit ke-9. Wajahnya adalah tipe yang membuat setiap orang terpesona pada pandangan pertama. Seorang dewa yang membuat orang tidak bisa lepas dari pesonanya. Song Xi melanjutkan. Pelindung terkenal dari kota Nanto. Kesimpulan ini berasal dari mana? Song Xiu berkata, "Coba pikirkan. Dia tidak ingin tampil di depan publik. Pasti karena wajahnya yang sangat mudah dikenali. Sekali lihat, sulit untuk dilupakan. Singkatnya, dia terlalu tampan. Takut pengaruhnya terlalu besar. Mengacaukan kehidupan banyak gadis. Jadi, terpaksa bertindak rendah hati. Rela menjadi pelindung yang bersembunyi di bayang-bayang." Chen Ping melihat Song Xiu dengan ekspresi terkejut. "Masih bisa dijelaskan seperti itu? Bagaimana? Apakah kamu merasa apa yang saya katakan benar?" Song Xiu berkata dengan senyum lebar. Chen Ping mengangguk dengan ragu. Dalam hati dia berpikir, apa yang kamu katakan sama sekali tidak benar. Tidak benar, analisis soal wajah yang tampan ini. Chen Ping menyentuh wajahnya. Setelah berpikir sejenak dengan tenang. Dia berpikir, apakah analisis tentang tampan itu benar atau tidak? Masih diragukan. Masih ada ruang untuk didiskusikan. Gadis itu pasti tidak akan tahu. Pelindung terkenal dari kota Nanten. 7 dewa. Berdiri tepat di depan dia. Mendengarkan dengan serius saat dia berbicara. 7 dewa. Betapa hebatnya. Song Xiao mulai berbicara. Sepanjang jalan dia terus bercerita dengan bersemangat. Keduanya terus berbincang dan tertawa masuk ke kelas. Menarik perhatian banyak teman sekelas. Teman sebangkunya, Zhao Liang, menggosokkan lengannya ke tangan Chen Ping. Dengan mata mencolok dia berkata, "Oke, Lao Shi, Chen Tua, sudah mulai berbincang dengan ketua kelas kita. Bahkan obrolannya sangat menyenangkan. Hanya membicarakan tentang 7 dewa." Chen Ping angkat bicara. "Oh, jadi begini." Zhao Liang tiba-tiba mengerti. Sikapnya sedikit lebih seimbang. Song Xiao adalah penggemar berat 7 dewa. Siapapun yang berbincang tentang 7 dewa pasti antusias. Banyak teman laki-laki ingin mendekati Sang Dewi Song. Bahkan mengumpulkan informasi 7 dewa dari berbagai situs. Hanya untuk mendapatkan satu kesempatan berbincang dengan Sang Dewi Song. Begitulah kehidupan di sekolah menengah. Ketika berbincang dengan seorang teman perempuan sangat menyenangkan. Pasti menarik perhatian semua orang. Terutama siswa perempuan ini adalah kecantikan yang sangat terkenal di sekolah. Saat mereka sedang berbincang, wali kelas sudah masuk dengan membawa lembaran ujian. "Sekarang kita siap untuk memulai ujian bulanan. Mohon semua siswa menggeser meja mereka. Dan kemudian duduk di tempat masing-masing." Wali kelas berkata dengan suara keras. Teman sebangku Zhao Liang mulai menggeser mejanya. Dengan serius melihat Chen Ping, dia berkata. Chen Ping merasa gelisah di dalam hatinya. "Ujian bulanan kali ini, aku pasti akan melampaui kamu. Mendapatkan nilai tertinggi di kelas." Chen Ping menatap Zhao Liang. Dengan senyuman dia berkata, "Apakah kamu yakin?" "Tentu saja. Saya sudah mempersiapkan diri dengan baik kali ini." Zhao Liang berkata dengan semangat. Chen Ping berpikir sejenak. Zhao Liang tertawa dingin dan berkata, "Berapa banyak yang kita pertaruhkan kali ini?" Wajah Zhao Liang sedikit berkerut. Dia mengulurkan 5 jari dengan serius. Wajah Chen Ping ikut berkerut. 50.000. Zhao Liang berkata dengan sinis. "Aku ingin memenangkan kembali semua yang telah aku kalah sebelumnya." "Kenapa? Apakah kamu takut?" Chen Ping merasa gelisah di dalam hatinya. Selama dia memenangkan pertandingan ini, dia bisa makan 2000 hamburger lebih bulan ini. Chen Ping menggertakkan giginya. Dengan serius berkata, "Baiklah, ayo bertaruh 50.000. Zhao Liang berasal dari keluarga yang sangat mampu. Dia adalah anak kaya terkenal di kota Nanteng. 50.000 bukanlah apa-apa bagi Zhao Liang. Tapi itu adalah biaya hidup Chen Ping selama setengah bulan. Jadi, kali ini apapun yang terjadi, Chen Ping akan melakukan yang terbaik. Chen Ping adalah seorang siswa kelas 3 yang menderita.
Mengerjakan soal dan ujian adalah hal yang biasa. Sekarang nilainya berada di urutan teratas kelas. Pertama di kelas. Dari nilai yang biasa saja, menjadi nilai yang sangat baik. Chen Ping hanya membutuhkan waktu 1 tahun. Selama setahun ini, nilainya meningkat pesat. Selain dia mulai mengerti, memahami pentingnya pengetahuan, dan mulai belajar dengan giat. Juga berkat bimbingan penuh perhatian dari ibu yang baik hati itu. Ibu yang luar biasa ini, mengerti segala hal, dari astronomi hingga geografi, fisika, kimia, dan matematika. Mengetahui segalanya. Bahkan bisa mengajarinya beberapa pengetahuan yang sama sekali tidak ada di dunia ini. Era kebangkitan besar. Chen Ping tidak memiliki kemampuan yang terbangun. Lebih jelas menyadari pentingnya pengetahuan. Pengetahuan mengubah nasib. Saat banyak orang bersinar di dunia ini berkat kemampuan yang terbangun, Chen Ping, seorang orang biasa, hanya bisa memperbaiki hidupnya melalui pengetahuan. Saat suara bel ujian mulai berbunyi, Chen Ping mulai mengerjakan soal dengan serius. Waktu berlalu dengan lambat. Di sekitar terdapat suara pengerjaan soal yang berdesir. Soal ini salah pilih. Seharusnya memilih B. Suara ibu tiba-tiba terdengar, membuat Chen Ping terhenti sejenak di atas kertas. Pilih B. Pupil mata Chen Ping sedikit menyempit. Akhirnya menyadari bahwa dirinya benar-benar gegabah. Terjebak dalam satu jebakan tersembunyi dari soal. Soal ini memang seharusnya memilih B. Jika itu terjadi sebelumnya, Chen Ping pasti tidak menghiraukannya. Mengetahui bahwa itu salah, pasti tidak akan mengubahnya. Ini adalah sesuatu yang ibunya lihat. Itu juga ada kebanggaannya sendiri. Tapi, Chen Ping diam-diam melirik Zhao yang sedang menulis dengan giat tidak jauh dari situ. Kali ini pertaruhannya memang terlalu besar. Ujian bulanan terakhir. Chen Ping adalah yang terbaik di kelasnya. Zhao Liang adalah yang ketiga di kelas. Kali ini Zhao Liang sudah mempersiapkan diri. Meskipun Chen Ping masih yakin bisa tetap yang pertama. Tapi bagaimana jika Zhao Liang benar-benar meledak? Apakah bisa melewatinya? Zhao Liang kalah. Kerugian hanya sedikit uang jajan. Tapi jika Chen Ping kalah, dia hanya bisa makan tanah bulan ini. Chen Ping benar-benar tidak ingin berlaku curang. Maaf Zhao Liang. Aku bukan manusia lagi. Chen Ping diam-diam mengubah jawaban C di lembar ujian menjadi jawaban B. Lalu melanjutkan mengerjakan soal. Di dalam otak, ibunya tersenyum lembut. Seolah-olah merasa bangga anaknya akhirnya menjadi lebih dewasa. Waktu terus berlalu. Pertanyaan dari setiap mata pelajaran muncul di hadapannya. Soal gravitasi ini memiliki solusi yang lebih baik. Baik, kamu bilang. Jadi, menurutmu konsentrasi zat ini adalah nilai ini. Hitung lagi dengan teliti ya. Baik, saya akan hitung sekali lagi. Saya rasa emosi Dufu bisa ditingkatkan 1 tingkat lagi. Oke, saya berubah. Chen Ping kali ini tidak bersikeras pada pemikirannya. Di ujian kali ini, dia hanya ingin menang. Chen Ping tidak merasa bersalah atas tindakan ini. Mengerjakan soal itu bergantung pada otak. Suara di kepalanya memberitahunya jawabannya. Ini juga dianggap menyelesaikan dengan otak. Ini adalah bagian dari kemampuannya. Lagi pula, Chen Ping memicu semangat kompetitif teman sebangkunya. Membuat Zhao Liang berusaha lebih keras. Nilainya juga ikut meroket. Zhao Liang juga sangat berterima kasih padanya. Bagi Zhao Liang, nilainya meningkat. Bagi Chen Ping, dia memiliki lebih banyak keuntungan. Gelombang ini adalah kemenangan dua arah. Tanpa sadar saya telah menulis hingga soal terakhir mata pelajaran bahasa. Tugas menulisnya sangat menarik. Hanya diberikan sebuah cerita fabel sebagai bahan. Membiarkan siswa berkreasi secara bebas berdasarkan cerita fabel itu. Cerita itu adalah kisah yang terkenal dalam mitologi Yunani. Sisyphus melanggar perintah para dewa. Lalu ia dihukum oleh para dewa untuk mendorong sebuah batu bulat ke puncak gunung. Namun setiap kali batu itu hampir sampai di puncak gunung, batu itu akan terguling kembali ke lembah. Sisyphus hanya bisa mendorong batu itu berulang kali. Mengulangi proses mendorong batu ke atas gunung. Hehe, benar-benar cerita yang menarik. Manusia biasa yang membuat marah para dewa. Akhirnya tersiksa hari demi hari. Para dewa ini benar-benar punya cara untuk menyiksa manusia. Setiap kali Sisyphus melihat harapan, batu besar itu akan terguling kembali ke lembah. Memberikan dia keputusasaan yang paling mendalam. Dengan cara yang hampir seperti siklus yang tak berujung. Menyiksa manusia itu secara fisik dan mental. Di dalam pikiran, suara ibu terdengar. Dengan sedikit rasa metaforis. Chen Ping tersenyum tipis. Dia berkata pelan. Yang kamu lihat hanyalah sisi ketidakberdayaan manusia. Tapi, tahukah kamu mengapa dia dihukum? Suara di dalam pikiran datang dengan sedikit keraguan. Sepertinya ibu tidak terlalu memahami mitologi Yunani. Mata Chen Ping dalam dan penuh makna. Dengan nada yang lembut, dia mulai berbicara. Mengapa Sisyphus marah kepada para dewa? Adalah karena dia menjebak dan menculik dewa kematian. Ketika kata-kata itu keluar, suara di dalam pikiran tiba-tiba berhenti. Ibu menjadi diam. Suara lain malah muncul. Kisah fabel yang konyol. Bagaimana mungkin manusia menjebak para dewa? Bagus. Begitu lemah dan kecilnya keberadaan ini.
Bagaimana mungkin dewa bisa diculik? Hahaha. Pasti orang yang menulis cerita itu sudah gila. Semua dewa mengekspresikan sindiran dan meremehkan cerita ini. Namun, Chen Ping pada saat ini menuliskan judul esai, Kekuatan Dewa dan Kehendak Manusia. Setelah judul ditulis, otak langsung meledak. Hahaha, kekuatan dewa dan kehendak manusia. Xiao Ping, kau berani membandingkan dewa dan manusia. HMPH, judul yang sangat membosankan. Jarak antara dewa dan manusia begitu besar. Mana bisa dibandingkan? Chen Ping, saudaraku, kau yang menulis judul ini sama sekali tidak tahu seberapa besar perbedaan antara manusia dan dewa. Jarak itu lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan semut. Manusia seperti debu. Selain kakak, kamu. Suara para dewa terus muncul di benak, mengekspresikan ketidaktahuan dan kesombongan Chen Ping atas penulisan judul ini. Chen Ping sepertinya berpikir dan mengusap dahinya. Ia berkata pelan, bagaimana cara menulis esai ini? Sepertinya sangat sulit. Ibu, bisakah kamu mengajarkanku cara menulis? Kali ini, dewa di dalam pikirannya menolak. Ia tersenyum tipis dan berkata, esai adalah cerminan dari pengembangan diri dan bakat seorang peserta ujian. 1000 orang memiliki 1000 pandangan dan cara menulis. Mengenai hal ini, aku tidak bisa membantumu. Chen Ping mengangguk. Sepertinya dia sudah memperkirakan jawaban ini. Sebenarnya, topik ini adalah apa yang ingin dia tulis untuk dewa dalam pikirannya. Shakespeare pernah berkata, seorang pengecut sebelum mati telah mati beberapa kali, sementara seorang pahlawan hanya mati sekali dalam hidupnya. Hanya sebuah permulaan sudah membuat dewa di dalam pikirannya tenang. Chen Ping melanjutkan menulis dengan semangat. Dengan pena yang hebat, dia mengemukakan pandangannya dengan mengutip berbagai referensi. Dia sedang menulis esai. Dia juga sedang berdialog dengan dewa. Manusia bisa hidup seperti makhluk kecil. Sisyphus melawan para dewa dengan tubuh seorang manusia. Mengatur rencana untuk menculik dewa maut. Dengan seluruh hidupnya. Mengguncang kekuasaan ilahi yang tinggi. Para dewa menjatuhkan hukuman reinkarnasi yang tak berujung kepada Sisyphus. Membuatnya mendorong batu raksasa ke atas gunung hari demi hari. Kegagalan demi kegagalan. Baik itu fisik, masih semangat. Semuanya adalah penderitaan yang tiada akhir. Mereka ingin menghancurkan manusia ini melalui siksaan yang tiada henti. Tetapi Sisyphus tidak pernah menyerah. Dunia memiliki siklus reinkarnasi yang tak terhitung. Dia memiliki ketahanan yang tak terhingga. Dengan kehendak manusianya. Untuk terus-menerus melawan para dewa. Di dunia itu, dia adalah bebas. Dia adalah agung. Bahkan untuk dunia reinkarnasi yang tak berujung itu. Dia adalah arti dari dunia itu. Dia adalah satu-satunya cahaya. Cahaya yang tidak pernah padam. Kekuatan manusia mungkin terasa sangat kecil dibandingkan dengan kekuatan dewa. Mungkin sangat tak berarti. Namun kekuatan dewa tidak dapat menghancurkan kehendak manusia. Lagu pujian terbesar umat manusia ialah lagu pujian keberanian. Adalah keberanian yang tak tergoyahkan untuk melawan dewa meskipun menghadapi mereka. Ya, perlawanan Sisyphus bukanlah tanpa makna. Semangat dan tekadnya seperti api yang tak pernah padam. Menginspirasi banyak generasi berikutnya. Seperti saya pada hari ini. Berdiri di sini. Melihat kisahnya. Masih merasa terinspirasi. Terinspirasi. Ini adalah kebesaran dari kehendak manusia. Saat pena berhenti. Di dalam pikiran Chen Ping, dua dewa kembali meledak. Chen Ping menulis sebuah artikel yang biasa-biasa saja. Tetapi dua dewa dalam pikirannya meledak. Mengapa harus menulis dengan begitu heroik? Adik, apakah kamu ingin meminjam tulisan itu untuk mengatakan sesuatu kepada kami? Adik, jangan terlalu terbebani ya. Kakak bukanlah dewa jahat yang hanya suka menganiaya manusia. Xiao Ping, manusia dan manusia itu berbeda. Tidak semua dewa itu sama. Manusia dan dewa tidak selalu dalam hubungan bermusuhan. Ayah akan selalu berada di pihakmu, melindungimu dengan baik. Kakak, kenapa kamu menulis artikel seperti ini? Dewa juga punya yang baik. Misalnya saja saya. Meskipun kakak adalah manusia, aku akan selalu menjadi orang yang paling menyayangi saudaraku. Wah, Tuan, mengapa manusia harus melawan dewa? Dewa juga bisa menjadi anjing manusia, kan? Guk Gonggong. Di dalam pikiran, dua dewa satu persatu menunjukkan kebaikan kepada Chen Ping. Menyuntikkan kebaikan dewa. Dan perbedaannya terhadap dewa. Chen Ping hanya merespons dengan senyum sinis. HMPH. Dewa yang sepele. Juga berani mengganggu hatiku. Tidak mungkin ada. Hahaha. Chen Ping, adik, tulisanmu bagus. Gaya tulisanmu sangat baik. Lain kali tulislah tentang kehendak besar manusia yang menggerakkan dewa. Dewa bersedia beraliansi dengan manusia. Lalu menguasai dunia. Jadilah cerita tentang menjadi raja dunia. Bodoh. Menulis cerita seperti itu. Tugas tulisan pasti akan mendapatkan nilai 0, kan? Di dalam pikiran. Juga muncul beberapa suara lainnya. Semuanya adalah pengalihan yang tidak murni tujuannya. Chen Ping sudah lama belajar menyaring suara yang tidak efektif ini. Dia mulai berhenti menjawab pertanyaan. Mengumpulkan kertas jawaban. Pulang ke rumah.
Kembali ke rumah kecil yang hangat. Menyalakan televisi. Di sana sedang melaporkan berita aktual dari kota Nanten. Bahkan masih membicarakan insiden bencana kebangkitan tingkat iblis 3 bintang kemarin. Bencana tingkat iblis. Dimanapun. Sudah bisa dianggap berita besar. Era kebangkitan besar. Seseorang telah berhasil terbangun. Memiliki kemampuan yang kuat. Sehingga mencapai puncak kehidupan. Namun pada saat yang sama. Mereka yang telah berhasil terbangun. Tentu saja juga ada yang gagal bangkit. Manusia yang gagal bangkit. Sebagian besar akan berubah menjadi monster bangkit. Monster-monster bangkit itu dipenuhi dengan keinginan untuk merusak. Sangat haus darah dan gila. Akan menyerang semua makhluk dalam jangkauan pandang. Dengan demikian membentuk berbagai bencana kebangkitan yang menakutkan. Kota-kota dengan konsentrasi tinggi populasi. Semua adalah daerah dengan frekuensi tinggi bencana kebangkitan. Dan sesuai dengan tingkat bencana. Bencana kebangkitan dapat dibagi menjadi tingkat binatang buas, tingkat iblis, tingkat penghancuran kota, dan tingkat neraka. 4 tingkat bencana utama. Setiap tingkat bencana berdasarkan intensitas energi kebangkitan, juga dari 1 bintang hingga 9 bintang. Bencana kebangkitan tingkat binatang buas cukup umum terjadi. Manusia dapat tiba-tiba berubah menjadi berbagai monster yang menakutkan, melihat orang langsung menyerang, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan infrastruktur kota. Dari tingkat bahaya dapat dibagi menjadi rendah berbahaya dari 1 bintang hingga 3 bintang, sedang berbahaya dari 4 bintang hingga 6 bintang, dan berbahaya tinggi dari 7 bintang hingga 9 bintang. Bencana kebangkitan pada tahap ini. Personel bersenjata dengan senjata api. Pasukan kebangkitan peringkat C. Dan pasukan yang telah bangkit dengan peringkat B. Semua dapat mengatasi. Mengenai bencana kebangkitan tingkat iblis. Itu adalah bencana kebangkitan yang sangat serius di sebuah kota. Manusia secara tiba-tiba akan berubah menjadi berbagai jenis monster yang menyeramkan. Kekuatan yang sangat besar. Jika dibiarkan begitu saja, monster tingkat iblis dapat dengan mudah mengubah satu wilayah menjadi puing-puing. Mereka memiliki kekebalan terhadap berbagai senjata api. Dan para kebangkitan biasa sama sekali bukan tandingan. Hanya para elit kebangkitan tingkat A yang dapat mengatasi bencana tingkat ini. Mengenai bencana kebangkitan tingkat pemusnah kota yang lebih tinggi. Itu adalah ketika manusia tiba-tiba berubah menjadi berbagai monster mengerikan dari mitologi. Mereka memiliki kekuatan sebanding dengan mitos. Memindahkan gunung dan mengisi lautan. Kekuatan mereka begitu besar sehingga dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Itu adalah bencana yang sangat menakutkan. Kota Nanfeng adalah kota tingkat 2 di negara Xiaguo. Populasinya mencapai jutaan. Ini adalah kota besar dengan banyak orang yang terjaga. Namun, seharusnya tidak ada kekuatan untuk menghadapi bencana setingkat itu. Untungnya, bencana semacam ini sangat jarang terjadi. Begitu ditemukan, sebagian besar kota harus segera melaporkan ke pusat, meminta kekuatan pusat untuk mengirimkan bantuan. Sedangkan bencana kebangkitan tingkat neraka terakhir, seperti namanya, itu adalah bencana mengerikan yang dapat mengubah satu dunia menjadi pemandangan neraka. Bencana ini dapat memusnahkan suatu negara. Deskripsi ini tidak berlebihan. Hingga kini, sudah banyak negara kecil yang punah karena bencana tingkat neraka. Banyak negara yang kekuatannya lemah. Hanya bisa berharap negara mereka tidak mengalami bencana kebangkitan tingkat neraka. Begitu muncul, hanya bisa hancur. Selain bencana kebangkitan, di seluruh dunia juga muncul berbagai tempat aneh besar dan kecil. Di antara tempat-tempat aneh tersebut, ada bentuk dan materi yang belum pernah dilihat oleh manusia. Tempat-tempat aneh ini, secara keseluruhan disebut sebagai zona terlarang kebangkitan. Mereka dapat dibagi menjadi zona terlarang berdasarkan tingkat bahaya. Zona terlarang C, zona terlarang B, zona terlarang A, dan zona terlarang tingkat S. Munculnya zona terlarang juga sangat mengancam tempat tinggal manusia. Munculnya bencana bangkit dan zona terlarang. Ini mungkin efek samping dari era kebangkitan besar. Setiap orang memiliki kekuatan kebangkitan, kesempatan untuk mengubah takdir. Begitu pula, dunia ini tentu akan menghadapi bahaya dan tantangan baru. Segala sesuatu memiliki dua sisi. Tidak mungkin hanya ada sisi baik, dan tidak ada sisi buruknya. Oh, tidak benar. Bagi orang biasa yang tidak memiliki kemampuan khusus, sisi buruknya lebih banyak. Era kebangkitan besar yang fantastis telah tiba. Yang menderita adalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Keadaan tidak hanya tidak berubah, masih harus menghadapi berbagai ancaman bencana. Sayangnya suara di zaman ini sudah dikuasai oleh para yang terbangun. Manusia biasa hanya bisa menjadi batu fondasi masyarakat ini. Berjuang untuk bertahan hidup. Saat itu, lonceng pintu ruangan berbunyi. Chen Ping membuka pintu. Menemukan seorang pengantar makanan di luar membawa sebuah kotak berisi hamburger. Berdiri di depan Chen Ping. Tuan, ini adalah 30 S1 MCHE Pronunciation Speech Chicken Burger yang Anda pesan. Pengantar makanan itu melihat Chen Ping dengan ekspresi aneh. Terima kasih. Chen Ping menerima burger ayam pedas sambil tersenyum. Pengantar makanan itu melirik ke dalam ruangan. Tidak menemukan tanda-tanda orang lain. Ekspresinya semakin aneh.
Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya sedikit pucat. Tidak ada apa-apa. Saya pergi sekarang. Pengantar makanan itu dengan hormat membuka mulut. Dan tidak sempat menunggu jawaban Chen Ping. Dia berbalik dan pergi. Cepat-cepat meninggalkan tempat penuh kesusahan ini. Chen Ping tidak tahu mengapa pengantar makanan itu sangat panik. Dia sangat bisa makan. Tapi dia tidak memakan orang. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Sudahlah. Pengantar makanan baru ini akan terbiasa. Dia dengan susah payah mengangkat sebuah kotak berisi burger. Kembali ke dalam kamar. Lalu mulai makan dengan lahap. Chen Ping tiba-tiba teringat. Orang biasa di dunia ini sangat menyedihkan. Tapi yang lebih menyedihkan daripada orang biasa adalah dia. Karena dia bisa kapan saja direnggut nyawanya oleh 7 dewa. Selain itu, dia juga menjadi sangat bisa makan. Bisa makan banyak saja sudah cukup. Yang lebih penting adalah setelah makan, dia tidak bisa jadi lebih kuat. Tidakkah kamu melihat betapa beratnya dia mengangkat kotak berisi burger itu? Hanya sekadar bisa makan. Seperti baskom nasi. Andai saja kakaknya tidak kaya. Hanya dengan kemampuan makan yang banyak ini, sudah bisa membuatnya mati kelaparan di jalanan. Ini sebagian besar juga berkat 7 dewa yang ada di dalam pikirannya. Chen Ping telah menginterogasi mereka. Dia bertanya apakah 2 dewa mencuri makanannya. Mereka ragu-ragu mengakui. Chen Ping juga sudah bertanya kepada mereka. Mengapa dewa yang begitu hebat juga perlu makan? Mereka bersumpah bahwa jika tidak makan untuk mengisi energi, bagaimana bisa bertarung? Chen Ping juga pernah bertanya kepada mereka. Begitulah, kasihan Chen Ping. Dia tidak memiliki kekuatan apapun. Dan malah menjadi seorang penggila makanan. Setiap hari dia harus menanggung makanan yang cukup banyak untuk membuat tubuh kecilnya hancur. Betapa menyedihkannya. Sambil dengan marah menghabiskan hamburger. Sambil memikirkan. Suara 2 dewa terus bergaung di kepalanya. Wah, kakak sangat baik. Dia memberiku makanan yang enak lagi. Ayam pedas McDonald's ini sangat enak. Renyah, pedas, dan aromanya luar biasa. Saudara Chen Ping. Mengapa kau membeli makanan seperti ini? Saya ingin makan steak. Ayo. Suara banyak orang sulit disatukan. Apa kamu tidak bisa berkorban sedikit untuk dirimu sendiri? Betul. Jika tidak suka makan, silakan pergi. Jangan mengganggu pemikiran Xiaoping. Apapun makanan itu. Asalkan itu diberikan oleh Tuan. Saya mencintai semuanya. Gu. Respon para dewa terhadap S1 MCHE Pronunciation Speech Chicken Burger sangat bervariasi. Chen Ping sudah terbiasa dengan sindiran dari para dewa ini. Lagi pula, setiap kali membeli sesuatu, selalu ada dewa yang memberikan pendapat berbeda. Dan dia juga punya temperamen. Dia tidak pernah mengikuti kemauan para dewa. Makan apa yang dia suka. Jika tidak tahan, silakan pergi. Sayang sekali. Para dewa memang suka mengkritik. Tetapi pergi itu sama sekali tidak mungkin. Chen Ping juga telah bertanya kepada mereka. Sebuah dewa yang megah. Kenapa mereka semua memperhatikan orang biasa seperti dia? Namun, para dewa saling bersepakat untuk diam tentang hal ini. Jadi, Chen Ping pun merasa sangat frustrasi tentang hal ini. Dia hanya bisa mengubah kesedihan dan kemarahan menjadi nafsu makan. Menggigit burger dengan rakus. Lagi pula, makan sebanyak apapun tidak ada rasa kenyang. Bahkan dia sendiri tidak tahu. Entah bagaimana para dewa itu mencuri makanan yang sedang dia makan. Chen Ping semakin bersemangat saat makan. Semakin dia makan, semakin keras dia melakukannya. Tiba-tiba ada sensasi tercekik yang datang. Chen Ping merasakan sesuatu tersangkut di kerongkongannya. Sial. Tercekik. Wajah Chen Ping seketika memerah. Memegang lehernya. Dengan ekspresi wajah penuh rasa sakit. Sial. Xiaoping tercekik saat makan burger. Cepat, kak. Cepat minum sedikit air. Ada suara cemas di benaknya. Tentu saja, Chen Ping juga ingin minum lebih banyak air. Dia segera meraih gelas di sampingnya. Minum seteguk besar air. Namun, itu tidak ada gunanya. Wajahnya telah berubah dari merah menjadi pucat. Menghantam punggungnya dengan kuat. Cepat, gunakan metode Heimlich. Sial. Dia sendirian bagaimana bisa melakukan teknik Heimlich? Dalam pikirannya, sekelompok dewa panik berputar-putar. Mereka semua tidak dapat langsung turun ke dunia nyata. Bantu Chen Ping. Tidak ada jalan keluar. Saudara Chen Ping. Gunakan kekuatanku. Aku. Kakak. Kekuatan saya bisa memberimu. Menyelamatkan Tuan dalam situasi berbahaya. Ini adalah kewajiban saya. Wang Ju. Cepatlah. Jika tidak, kita akan kehabisan waktu. Jika terus begini, kamu akan tersedak. Xiaoping. Gunakan kekuatanku. Sekumpulan dewa mulai menyatakan. Bisa meminjamkan kekuatan mereka kepada Chen Ping. Membantu Chen Ping terhindar dari nasib tersedak. Chen Ping menggenggam tinjunya dengan keras. Karena tersedak saat makan. Harus menggunakan kekuatan dewa. Sungguh memalukan. Setiap kali dia meminjam kekuatan dewa, tubuhnya akan diserang sedikit oleh dewa itu. Kekuatan yang begitu penting jelas seharusnya digunakan untuk menyelamatkan dunia. Bagaimana bisa tersedak saat makan sampai harus menggunakan kekuatan ini? Apakah dia benar-benar sepayah itu? Hanya tersedak saja. Apa dia tidak bisa mengatasinya? Aku, Chen Ping,
Meskipun mati sekalipun, jangan sampai terlibat dalam hal seperti ini. Meminjam kekuatan dewa. Sebuah harga diri yang aneh. Membuat Chen Ping ingin mengandalkan kekuatannya sendiri. Melewati krisis ini, rasa tersedak yang semakin menyiksa. Hampir mengikis semua kesadarannya. Pandangannya semakin kabur. Suara teriakan doa dewa di dalam kepalanya juga semakin jauh. Chen Ping tiba-tiba merasa terkejut. Apa dia benar-benar akan tersedak sampai mati? Sial, tidak mungkin sesengsara ini. Kekuatan. Saya ingin meminjam kekuatan kalian. Kalimat ini muncul di pikiran Chen Ping. Namun kesadarannya semakin tenggelam. Dua dewa tetap tidak bisa meminjamkan kekuatan kepadanya. Dalam hati Chen Ping terasa sangat sedih. Tidak bisa bernapas. Tidak bisa bergerak. Rasa sakit yang tak terbayangkan. Seluruh kesadaran tenggelam dan kabur. Ini tidak lucu, kan? Zaman kebangkitan besar. Aku yang biasa saja. Ternyata akan tercekik sampai mati. Chen Ping teringat pada Sisyphus. Ingat akan manusia biasa yang melawan dewa. Dia sama sekali tidak bisa begitu pengecut. Hidupnya tidak boleh berakhir seperti ini. Chen Ping juga tidak tahu dari mana sumber kekuatan itu muncul. Ternyata mampu melampaui batas tubuh. Dari perut Chen Ping, sebuah energi memancar keluar. Puff, makanan yang tersangkut di tenggorokan. Meluncur ke dinding seperti peluru. Rumah bergetar hebat. Dinding hancur. Dipenuhi dengan retakan besar. Asap dan debu berkumpul. Chen Ping berlutut di tanah. Mengambil napas dalam-dalam. Pandangannya yang kabur perlahan mulai jelas. Matanya harus besar. Chen Ping merasakan darah di dalam tubuhnya mendidih. Seluruh tubuhnya terasa panas. Dan dipenuhi dengan kekuatan. Kekuatan ini. Chen Ping perlahan berdiri. Wajahnya tampak sedikit bingung. Serius merasakan aliran panas yang tidak biasa di tubuhnya. Rasanya sangat berbeda dari meminjam kekuatan dewa. Kekuatan ini. Chen Ping menarik napas dalam-dalam. Suaranya bergetar. Dengan sulit percaya dia berkata, "Ini adalah milikku sendiri." Dengklek-dengklek. Batu-batu kecil jatuh berjatuhan. Asap yang menyebar perlahan-lahan menghilang. Mata Chen Ping membelalak. Berdiri dengan lama. Matanya sedikit kemerahan. Ruangan sangat tenang. Pikiran juga sangat tenang. Chen Ping melangkah dengan langkah berat menuju dinding. Makanan yang sudah dikunyah masih menempel di permukaan dinding. Tapi itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah dinding yang retak. Dia dengan lembut menyentuh dinding yang retak itu. Merasakan kebenaran yang datang dari celah-celah. Aku telah terbangun. Chen Ping mulai berbicara pelan-pelan. Hahaha Chen Ping, jangan terlalu bersemangat. Ini mungkin adalah kekuatan yang muncul setelah seseorang berada di ujung tanduk. Kekuatan yang meledak. Suara tawa kering dari dewa muncul di kepalaku. Aku telah terbangun. Mata Chen Ping bersinar cerah. Ia perlahan membuka suara. Xiao Ping hanya memecahkan sedikit dari kekuatan kecil ini. Apa itu terbangun atau tidak? Tidak ada bedanya, kan? Suara dewa lain kembali terdengar di kepalaku. Aku telah terbangun. Senyum perlahan muncul di wajah Chen Ping. Matanya semakin bersinar. Itu adalah kegembiraan yang belum pernah ada sebelumnya. Kegembiraan yang belum pernah ada sebelumnya. Akhirnya ditenggelamkan oleh kebahagiaan. Hahaha. Aku benar-benar telah terbangun. Chen Ping tertawa terbahak-bahak. Dengan gembira berlari-lari di dalam ruangan. Kadang-kadang mengangkat sofa di ruang tamu. Lalu terjatuh dan berguling di lantai. Air mata mengalir deras. Di dalam pikiran, para dewa. Anak ini tidak mungkin sudah gila. Kasihan, Ping Ping. Menangis penuh kebahagiaan karena sedikit kekuatan yang kecil. Apakah ini kebahagiaan orang biasa? Sekumpulan dewa berbisik dengan sinis. Meskipun mereka tampak sangat meremehkan kemampuan Chen Ping yang terbangun. Namun, ada kekhawatiran yang mendalam. Yang mulai menyebar di antara 7 dewa. Mereka benar-benar khawatir. Jika tidak, sebelumnya mereka tidak akan terus-menerus mengendalikan Chen Ping dalam kata-kata dan tindakan. Adapun Chen Ping, dia tentu saja juga tahu pemikiran para dewa. Alasan dia menangis penuh kebahagiaan. Dan mengapa dia sangat senang, adalah karena dia akhirnya melihat sedikit cahaya. Dalam hidupnya yang kelam. Cahaya yang melawan para dewa. Mampu terbangun. Artinya bisa menjadi lebih kuat. Yang berarti tubuhnya juga bisa menyesuaikan diri dengan dunia ini. Menciptakan kemungkinan yang tak terbatas. Hanya ketika dia menjadi kuat, dia baru memiliki modal untuk bertarung dengan 7 dewa di dalam kepalanya. Ini adalah kekuatan yang sepenuhnya miliknya. Meskipun saat ini sangat kecil. Namun ini adalah perjalanan dari tidak ada menjadi ada. Lompatan dari 0 ke 1. Chen Ping membuat keributan di dalam ruangan. Dia kemudian mulai memeriksa tubuhnya dengan serius. Dia bisa merasakan seolah-olah meridian dalam tubuhnya telah dibuka. Seluruh tubuhnya terasa segar. Tubuhnya sangat ringan. Dan juga energinya sangat melimpah. Ototnya juga terasa sangat kuat. Itu adalah perasaan kekuatan yang melimpah hingga ingin dikeluarkan. Sel-sel atletik Chen Ping termasuk pada tingkat rata-rata di antara laki-laki. Tapi sekarang, bahkan jika ada seorang raksasa berdiri di depannya, dia merasakan bisa dengan mudah menjatuhkannya. Pada saat itu, seekor nyamuk terbang cepat lewat di sampingnya.
Mata Chen Ping mulai bergerak cepat mengikuti gerakan nyamuk itu. Debu yang berterbangan di udara. Chen Ping tidak menghiraukan lawannya. Angin sejuk di luar jendela. Suara memasak dari sebelah. Segala jenis perasaan. Semua dapat dirasakan dengan jelas pada momen ini. Dia merasa kemampuan inderanya telah meningkat. Dunia yang terlihat menjadi sedikit berbeda. Penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, pengecapan. Semua menjadi lebih jelas, lebih terang. Seperti mengangkat kabut tebal dari dunia. Apa yang kulihat di depan mataku sangat mengejutkan. Apakah ini rasanya terbangun? Chen Ping, yang selalu menjadi orang biasa, tiba-tiba dia merasakan ingin menangis. Ah, tidak. Dia sudah menangis. Apa yang bisa diharapkan dari perasaan terbangun? Anak muda, asalkan kamu setuju untuk berbagi tubuh dengan saya akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi dewa. Di dalam kepala, mulai muncul suara dewa yang menyebut dirinya Chen Ping saudaraku. Chen Ping tidak memperhatikan lawan bicaranya. Terus mengalihkan pandangannya ke tubuhnya sendiri. Tubuh fisik menjadi begitu kuat tampaknya saya terbangun adalah kekuatan Dewa Baja. Chen Ping dengan serius merasakan perubahan dalam dirinya. Menggabungkan pengetahuan kebangkitan yang dipelajari sehari-hari. Membuat penilaian awal. Jenis kebangkitan di dunia ini sangat beragam. Namun secara umum dapat dibagi menjadi 9 kategori besar. Secara kolektif disebut sebagai 9 sistem kebangkitan. Masing-masing adalah sistem elemen. Sistem Dewa Baja. Sistem segala sesuatu. Sistem Feng Shui. Sistem komunikasi roh, sistem sihir, sistem penurunan dewa, sistem jiwa, sistem latihan energi. Sistem Dewa Baja adalah kebangkitan tubuh fisik. Para kebangkitan akan memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Semakin tinggi tingkat kebangkitan, tubuh fisiknya semakin kuat. Sangat mahir dalam pertempuran. Ini adalah kategori yang paling mahir dalam pertempuran di antara 9 sistem kebangkitan. Tidak usah membahas yang lain. Penguasa terkuat di kota Nanfu. Kapten tim kebangkitan kelas A, Xiang Ziqiu, adalah seorang ahli teratas dari sistem Dewa Baja. Sistem Dewa Baja dibagi berdasarkan tingkatannya. Dapat dibagi menjadi tingkat peleburan besi, tingkat penempaan, tingkat kecil Vajra, tingkat ekstrim matahari, dan juga tingkat tubuh suci dalam teori. Batas teori untuk yang terbangkit adalah tingkat Vajra besar. Xiang Ziqiu adalah seorang yang kuat pada tingkat Vajra besar. Sedangkan tingkat ekstrim matahari sudah termasuk dalam kategori pembangkit S-Class. Itu adalah monster yang telah melampaui batas manusia. Seberapa kuat? Chen Ping juga tidak tahu. Chen Ping dengan serius merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Dia juga mengangkat meja kayu seberat ratusan pon di restoran beberapa kali dengan serius. Mengonfirmasi bahwa yang dia bangkit adalah tingkat peleburan tubuh. Sudah diperkirakan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Chen Ping tetap merasa sangat bahagia. Sebagian besar orang saat terbangkit adalah D-Class. Namun mulai dari D-Class, tidak berarti dia akan selamanya menjadi D-Class. Setiap sistem sebenarnya memiliki cara yang berbeda untuk menjadi lebih kuat. Seperti sistem Vajra. Bagi yang tidak punya uang, pergi berlatih. Masuk ke zona terlarang untuk bertarung melawan monster. Atau bergabung dengan berbagai organisasi. Menguasai satu metode latihan. Yang kaya bisa mengkonsumsi pil obat. Berendam dalam mandi obat energi. Membeli berbagai akar makhluk langka untuk dimakan. Singkatnya, ada banyak cara untuk menjadi lebih kuat. Dia sekarang di tingkat D. Namun di masa depan, mungkin tidak begitu. Memikirkan hal ini, perasaan Chen Ping kembali menjadi gelisah. Dia berjalan ke depan dinding yang retak. Ekspresinya perlahan-lahan menampilkan sedikit kebingungan. Saya hanya akan menyemprotkan sedikit makanan. Ternyata kekuatannya sebesar ini. Adik, dalam situasi krisis hidup dan mati, potensi manusia dapat terpicu. Tidak ada yang aneh tentang itu. Kakak Dewa membantu menjelaskan. Chen Ping mengangguk. Manusia dalam keadaan krisis hidup dan mati memang dapat memicu kekuatan yang tersimpan dalam tubuh. Banyak yang terbangun juga hanya ketika dalam krisis hidup dan mati. Termasuk kebangkitan dirinya kali ini. Seharusnya berhubungan dengan hampir tersedak saat makan hamburger sebelumnya. Haha, Chen Ping bisa dibilang salah satu dari para terbangun. Cara terbangunnya adalah yang paling aneh, bukan? Memang, terbangun karena hampir mati tersedak. Itu cukup untuk diabadikan dalam sejarah? Jika diceritakan, tidak ada yang akan percaya, kan? Hahaha, agak memalukan, tapi tenang saja. Kami akan membantu menjaga rahasiamu. Dalam pikiran, para dewa sudah mulai tertawa. Sejak Chen Ping terbangun, mereka sepertinya secara sadar atau tidak berusaha menekan. Namun, Chen Ping justru tertawa mendengar itu. Semakin para dewa ini menentang, semakin banyak ejekan dan cemoohan. Dia semakin senang. Karena itu berarti dia berada di jalur yang benar. Chen Ping mendengarkan kata-kata dalam pikirannya. Namun, dia hanya tersenyum tipis. Lalu dia berkata, cara kebangkitanku memang unik. Sangat memalukan. Jangan bercanda. Aku terbangun di saat hidup dan mati. Menolak kekuatan 7 dewa. Mengandalkan kekuatanku sendiri untuk berjuang keras.
akhirnya terbangun. Dengan kekuatan biasa, membalikan hidup dan mati. Dengan hati yang fana, melawan niat para dewa. Ini adalah hadiah dari langit untukku yang seorang diri melawan 7 dewa. Kata-kata Chen Ping terdengar tegas dan menggema. Bergema di dalam ruangan, membuat para dewa terdiam. Kata-kata Chen Ping penuh kekuatan, mengejutkan 7 dewa. Bahkan bisa mengatakan seperti ini. Chen Ping benar-benar layak disebut sebagai seorang yang berpendidikan. Hanya terbangun karena hampir tersedak. Bisa diucapkan dengan begitu menggugah hati. Semangat yang membara. Punya kemampuan. Saudara Chen Ping. Begitu fasih berbicara. Kamu memiliki kualifikasi seorang raja. Ayo ikut aku menaklukkan dunia. Aku akan membiarkan kata-katamu bergema di seluruh langit berbintang. Biarkan setiap orang mendengarkan kata-kata semangatmu. Tidak perlu berkata lebih. Sikapnya memang kuat. Para dewa di dalam pikiran satu persatu dengan semangat mulai berbicara. Wajah Chen Ping sedikit berkedut. Merasa kata-kata para dewa ini agak aneh dan sarkastis. Dia mendengus pelan. Chen Ping diam-diam menghabiskan belasan burger. Makan hamburger dengan tenang. Masih ada belasan hamburger lagi. Tidak boleh dibuang sia-sia. Chen Ping menyantap dengan lahap. Satu demi satu hamburger masuk ke perutnya. Dia bahkan bisa merasakan dengan jelas. Hamburger dalam tubuhnya berubah menjadi aliran hangat, menyuburkan seluruh tubuh. Dia terlihat sedikit terkejut. Apa yang telah terjadi? Kenapa makan hamburger? Merasa energi dan darahnya sedikit meningkat. Chen Ping dengan diam menghabiskan belasan hamburger. Dengan serius merasakan perubahan dalam tubuhnya. Memang ada perasaan sedikit lebih kuat. Apa yang telah terjadi? Dia bisa merasakan. Kemampuan pencernaannya menjadi sangat kuat. Makanan yang masuk ternyata langsung dicerna. Lalu berubah menjadi energi. Menyuburkan daging dan tulang. Makan hamburger bahkan bisa memperkuat real besi. Ini tidak masuk akal. Chen Ping hanya tahu bahwa jika ingin memperkuat real besi dengan makan, maka dia harus makan beberapa pil yang mengandung esensi energi. Makan sedikit daging binatang asing yang mengandung sumber kekuatan. Dan juga harta langit dan bumi yang kaya akan sumber kekuatan. Hamburger tidak mengandung sumber kekuatan. Bagaimana dia bisa? Dalam hati Chen Ping dipenuhi dengan kebingungan. Kebingungan tentang tubuhnya sendiri. Dan juga, dia juga memikirkan satu hal yang sangat penting. Setelah Chen Ping selesai makan hamburger, dia tersenyum dan bertanya kepada dewa dalam pikirannya. Apakah S1MCHE Pronunciation Speech Chicken Leg Burger enak? Asalkan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh kakak. Semuanya terasa sangat enak. Rasanya cukup enak. Tapi saya harap bisa makan steak lain kali. Burger yang renyah dan lembut. Saya suka. Cih. Apa makanan mengecewakan ini? Tidak enak. Satu persatu dewa memberikan pendapat. Chen Ping terbenam dalam keheningan. Dia sekarang sudah bisa merasakan. Hamburger telah berubah menjadi kalori yang menyatu dengan tubuhnya. Bahkan membuat level peleburan besinya sedikit meningkat. Jadi, apa yang dimakan oleh dua dewa itu? Pikirkan lagi. Setelah nafsu makan Chen Ping meningkat, makan begitu banyak hal. Apakah dia benar-benar membantu 7 dewa di dalam kepalanya untuk makan? Atau mungkin, hal-hal itu sebenarnya dimakan ke dalam perutnya sendiri. Chen Ping merasa ragu. Dia tidak mengatakannya. Tetapi dengan diam-diam di aplikasi ponselnya, memesan 20 porsi steak lagi. Dalam tatapan terkejut dari pengantar makanan, Chen Ping menerima 20 porsi steak. Dia duduk di sofa sambil menikmati steaknya. Sambil terus menelan steak. Dalam tubuhnya, benar-benar muncul aliran panas lagi. Menyuburkan seluruh tubuh. Dia merasakan ki dan darahnya meningkat dengan cara yang lembut. Sepertinya bukan karena alasan khusus hamburger. Dia bisa menjadi kuat hanya dengan makan makanan biasa. Seberapa banyak esensi materi yang bisa didapat dari satu porsi steak? Pasti semuanya telah diserap oleh tubuhnya. Steaknya memang enak. Chen Ping, adik yang baik, sangat perhatian. Kakak sangat baik kepada kita. Bahkan dia memberi kita makan 2 kali. Hanya saja kualitas steaknya biasa saja. Lain kali saya ingin makan daging wagyu. Ada makanan kedua saja sudah bagus. Kamu sedang berpikir apa? Suara para dewa terdengar satu persatu di pikiranku. Chen Ping tersenyum sinis di dalam hatinya. Berpura-pura. Terus berpura-pura. Semoga semua orang menikmati makanannya. Ini untuk merayakan kebangkitan saya. Jadi saya memutuskan untuk menambah porsi. Chen Ping berkata sambil tertawa. Dengan wajah yang tampak polos dan bahagia. Dia membuka ponselnya. Melihat daftar obrolan di WeChat. Pandangannya terfokus pada foto profil seorang wanita muda yang cantik. Wanita itu memiliki rambut panjang hitam yang mengalir. Matanya seindah air musim gugur. Fitur wajahnya halus dan 3 dimensi. Bahkan dari foto profilnya, bisa merasakan pesonanya yang anggun dan berbeda. Kakak perempuan. Chen Ping membuka jendela obrolan. Dia sekarang adalah seorang yang terbangun. Ingin berbagi berita baik ini kepada orang pertama, yaitu kakaknya. Namun setelah dia mengetik beberapa kalimat, dia kembali ragu untuk mengirimkannya. Sekarang, kakaknya memiliki kemampuan apa ya? Sepertinya terakhir kali dia bilang, kakaknya sudah berhasil melewati tahap penyelesaian. Jika dihitung,
kira-kira tingkatnya sudah setara dengan tingkat pemulihan B. Lagi pula kakaknya adalah tipe latihan Ki. Ditambah dengan fisik yang luar biasa itu. Bahkan di antara para awakenet peringkat B, seharusnya juga berada di tingkat yang menonjol. Sedangkan dia hanya seorang pemulihan D yang baru terbangun. Dengan begitu terburu-buru memamerkan kepada Chen Xingqia. Apakah dia akan terlihat tidak berkelas? Sangat merendahkan diri. Harga diri Chen Ping yang sialan itu justru membuatnya sedikit ragu. Pipipi, kenapa kamu bisa begitu lama tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun? Dalam kata-kata yang halus, kakak tiba-tiba melontarkan sebuah kalimat. Chen Ping terkejut. Ah, bagaimana kamu tahu aku sedang mengetik? Chen Ping secara naluriah membalas. Kotak obrolan menunjukkan sedang mengetik. Hasilnya, setelah lama tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Menurutmu? Kakak mengirimkan emotikon mata melotot. Lalu ia menjawab. Chen Ping tersipu. Ia justru lupa bahwa Wei Yan memiliki pengaturan yang sangat manusiawi ini. Namun dia dengan cepat menemukan hal yang lebih aneh. Mengapa kamu menatap kotak obrolan saya? Ah, ini bukan sedang melihat berita. Ada Teng Jin yang muncul. Sepertinya api tingkat roh sudah sulit. Apakah kamu baik-baik saja? Tak menyangka melihatmu juga mencariku. Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Lalu ada apa yang ingin kamu bicarakan? Cepat katakan. Kamu kan tidak bodoh. Kakakmu paling benci orang yang suka menggantung-gang. Chen Ping ragu sejenak. Akhirnya dia tetap mengetik di layar. Kak, aku sudah menjadi seorang yang terbangun. Chen Xingqiao. Jangan bercanda, kan? Dari sistem apa? Chen Ping. Sistem kekuatan. Penggerak tingkat D. Hahaha. Pipi. Aku tahu kamu bisa. Pipi sangat hebat. Sistem kekuatan itu bagus. Sistem kekuatan memiliki ketahanan dan output tinggi. Sepenuhnya menampilkan sifat pria sejati. Pipi, kamu adalah kebanggaan keluarga Chen. Hanya kalah dari kebanggaan kakakmu. Sangat hebat. Pesan Chen Xingqia hampir memenuhi layar. Chen Ping melalui layar bisa merasakan emosi bahagia dan antusias kakaknya. Ia tak bisa menahan untuk tersenyum bahagia. Dia masih terlalu berpikir. Apakah memalukan menjadi seorang awakenet peringkat D? Sama sekali tidak ada. Di dunia ini, selalu ada seseorang yang akan merasa senang karena telah mencapai sesuatu. Dan dengan tulus merasa senang dan bangga. Chen Xingqia memulai panggilan video dengan Chen Ping. Chen Ping berpikir sejenak. Koneksi permintaan video telah terhubung. Seorang wanita yang mengenakan jubah merah dan putih. Wanita cantik dengan wajah telur angsa yang sangat menonjol muncul di layar. Alis dan matanya melengkung. Senyum yang penuh semangat dan kegembiraan tidak bisa disembunyikan. Ping Ping. Congratulations. Ayo. Segera tunjukkan pada kakakmu. Suara yang jernih dan lembut datang dari ponsel. Chen Ping tersenyum dengan tenang. Dia dengan mudah mengangkat meja seberat lebih dari 100 pon di depan Chen Xingqia. Sudah melakukan belasan gerakan angkat atas bawah berturut-turut. Wah, hebat. Adikku. Mata Chen Xingqia semakin bersinar. Bahkan mengeluarkan pujian yang sama sekali tidak sesuai dengan karakternya. Pipi, tunggu saja. Kakak akan mengirimkan paket kebangkitan untukmu. Chen Xingqia berkata dengan bersemangat. Ekspresi Chen Ping sedikit berubah. Kakak, ini tidak baik. Aku sudah terbangun. Bagaimana aku masih bisa bergantung padamu? Jangan banyak bicara. Kau adalah adikku. Kau adalah masa depan keluarga Chen. Aku akan mengirim sedikit sesuatu untukmu. Berinvestasi untuk masa depan keluarga Chen saya. Apakah kamu bisa mengaturnya? Sudah putus? Ya. Tunggu saja paket besar kebangkitan? Ya. Chen Xingqia dalam sekejap berubah dari kakak yang lembut menjadi ratu yang tegas. Dia sama sekali tidak mendengarkan jawaban Chen Ping. Lalu dia langsung memutuskan video. Wajah Chen Ping tidak tahu kapan. Chen Ping menatap kotak obrolan. Dia menghela napas pelan-pelan. Dia sudah menjadi orang yang terbangun. Tidak hanya mengandalkan uang saku dari kakak. Bahkan harus menerima paket kebangkitan dari kakak. Pemboros. Benar-benar pemboros sekali. Tapi kenapa rasanya bahagia? Wajah Chen Ping entah kapan sudah muncul senyuman. Pemboros tetap saja pemboros. Rasanya dicintai dan diperhatikan itu menyenangkan. Sungguh indah. Keesokan harinya, Chen Ping dengan semangat membawa ransel untuk berangkat ke sekolah. Setelah terbangun kemampuannya, dia merasakan udara pagi menjadi lebih manis. Dia melewati persimpangan yang familiar lagi. Kerusakan yang diakibatkan oleh bencana kebangkitan tingkat iblis. Dalam waktu 2 hari saja, semuanya hampir kembali ke kondisi semula. Baik itu dindingnya maupun jalanan. Semuanya telah diperbaiki. Era kebangkitan besar. Banyak hal telah mengalami perubahan. Seperti dalam hal infrastruktur, perbaikan cepat dan penciptaan. Seluruh dunia telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Chen Ping menemukan bos murong yang sering berjualan di dekat sini telah kembali mendorong gerobak baru untuk menjual pankek. Bos, tolong, 20 pankek. Haha, Xiao Ping, kamu datang lagi. Bos murong berseri-seri, menyapa Chen Ping dengan senyuman. Saya ingat pankek terakhir yang saya buat untukmu. Belum saya berikan, kan?
Kali ini kamu tidak perlu membayar. Saya akan segera membuatkanmu 20 pankek. Ah, Chen Ping terdiam sejenak. Kemudian hatinya dipenuhi rasa terharu. Dia pun memandang bos dengan rasa hormat. Memang layak disebut sebagai seorang yang terbangkitkan. Polanya besar. Dia merasa dalam hal pola. Bisa belajar dari pemilik bakpao murong. Yang tidak diketahui oleh Chen Ping adalah, dia mengira bisa terus menikmati kehidupan yang tenang ketika kamera yang tersembunyi di setiap sudut sedang diam-diam mengamatinya. Pusat Komando Insiden Khusus Kota Nanfeng. 10 pasang mata. Sedang menatap siswa di layar. Kapten Luo. Apakah Anda yakin ini adalah siswa ini?